wabarakatuh. Di sini kami sudah berada di peternakan Bagono dan kita akan mewawancarai salah satu pekerja yang ada di peternakan ini. Ikuti terus. Bapak, kami dari siswa SMA 1 Purwodadi ingin bertanya-tanya terkait peternakan ini. Pertanyaannya akan ditanyakan ke teman saya. Silahkan. Apakah ternak ayam ini milik Bapak pribadi? Oh enggak, saya di sini sebagai karyawan. Istilahnya lebih tepatnya anak buah tangga. Itu mulai. Lalu sejak kapan peternakan ini didirikan? Ini tahun 2014 bulan Mei, sudah 10 tahun. Boleh tahu berapa banyak karyawan yang dipekerjakan di sini? Total karyawan 8 orang. Terus untuk berapa modal awal yang diperlukan untuk mendirikan peternakan? Kalau 2014 dulu kurang lebih untuk bangunannya ini sekitar 2M. Itu sudah 2M sudah komplit, tapi bangunannya aja tidak termasuk tanah. Jadi setiap tahun bisa naik sesuai harga. Sesuai kurs dolar gitu. Dalam setahun itu berapa kali ayam dipanen dan rata-rata dalam umur berapa ayamnya dipanen, Pak? Untuk setahun rata-rata itu 6 periode. 6 periode berarti 2 bulan sekali. Untuk umur ayam panen itu umur 30 hari sudah bisa dipanen, nyampe akhir selesai sekitar umur 40 hari. Syarat ayam yang siap panen itu seperti apa? Ini juga tergantung dari permintaan pasar. Kalau pasar permintaannya di 1,2 on itu bisa diambil apabila ayamnya sudah mencapai bobot sekian 1,2 on. Tapi rata-rata panen dimulai dari bobot 1,2 on nyampe terakhir biasanya bobot 2,5 kilo itu di umur 36. Kalau 1,2 on biasanya di umur 26 hari sudah bisa dipanen umur 1,2 on itu. Jenis ayamnya yang dipelihara di sini, Pak? Ini jenis ayamnya ayam broiler atau ayam terjadi. Terus jumlah ayam semuanya? Kalau jumlah ayam di satu lantai ini 25.000. Ini kan atas bawah, jadi atas bawah 50.000. Dikali 2 kandang, jadi total populasi 100.000. Di sini memperoleh bibitnya itu didatangkan dari mana ya, Pak? Kalau ini peternakan modelnya kemitraan. Jadi kemitraan itu kita nyediain tempat yang isi ayamnya itu bibit ayamnya dari PT. Jadi PT memberi pakan dulu, memberi ayam dulu, itu kemitraan. Nanti kalau panen yang nanti juga PT. Jadi kandang sini, bosnya sini cuma memelihara. Berarti di sini cuma membesarkan memelihara anak. Ada kerjasama dengan PT? Ya, ada kerjasama dari PT. Kalau kadang ayam penjualannya meningkat itu waktu tertentu itu kapan, Pak? Kalau penjualan ayam meningkat itu biasanya menjelang bulan puasa atau menjelang lebaran gitu, atau menjelang tahun baru atau Natal ya, menjelang momen-momen nasional lah gitu. Di sini menghabiskan biaya listrik berapa, Pak? Kalau listrik rata-rata per bulan ya, per bulannya itu satu kandang sekitar 20 juta satu bulan. Ya, jadi kalau 2 kandang ya sekitar 40 juta. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Ya. Ada kan biasanya ada untuk air minum, asal dan selain sebagainya pengairiannya itu sebenarnya kira-kira biayanya berapa? Kalau air ya ini kan airnya dari sumber sendiri. Jadinya ya nggak ada biaya pasti berapa per bulannya gitu, soalnya airnya juga ngebor sendiri, juga dipakai sendiri. Jadi biayanya airnya itu termasuk biaya listrik tadi, airnya nggak beli. Untuk harga bibitnya biasanya per ekor itu? Kalau hari ini harga bibit dari PT itu 7.500 per ekor. Untuk jenis pakannya apakah ada macam-macam? Pakannya ini
Untuk umur 1 hari sampai 10 hari itu pakainya S00. Untuk 11 hari sampai 20 hari itu pakainya S2, S11. Nanti kalau umur 20 hari nyampe selesai pakainya S12. Jadinya dalam satu periode memakai 3 jenis pakan. Maksudnya S00 itu butirannya lebih lembut, soalnya kan buat ayam kecil. Yang S11 itu agak kasar, agak besar butirannya. Terus kalau yang ayam siap panen itu pakai kalet agak besar lagi. Untuk biaya makannya juga kira-kira berapa? Kalau biaya makannya hitungannya gitu ya, hitungannya per ekor. Per ekor dari awal nyampe panen itu kurang lebih memakai pakan 3,6 kilo satu ekornya. Jadi 3,6 kilo bisa dikali 50.000 sekitar berapa itu? 3,5 kali 50.000. Jadi rata-ratanya per kilo itu menghabiskan 3,5 pakan dari awal nyampe panen. Untuk satu karungnya kira-kira Ini di harga per kilonya 9.000. Jadi 9.000 kali 50 kilo. Berarti 450-an ribu per sak. kalau tadi kan dalam satu periode sampai panen kan 3,6 kilo. Kalau per Ya. harinya itu berapa gram ya? Per hari itu dari awal nyampe akhir itu ya meningkat terus. Jadi kalau dari awal itu mungkin sekitar 2 gram, tapi setiap hari itu meningkat, pakannya terus meningkat. Nyampe akhir itu di bobot besar, di ayam besar umur 35-36 itu konsumsi pakannya sekitar 2 ton per hari. Jadi meningkat terus, nggak bisa di rata-rata, nggak bisa, per hari itu meningkat terus. Untuk membersihkan agar ayamnya itu unggul dan baik kualitasnya baik itu kira-kira dengan ada vitamin atau penambahan apa gitu. Kalau kita pakai vitamin itu dari kantor juga, jadinya kantor menyediakan obat, bahkan itu semua dari kantor, maksudnya kemitraan itu ya. Kalau untuk menunjang ya termasuk itu pemeliharaan tiap hari, suhu terpantau, sirkulasi angin itu juga penting. Kondisi sekam itu alas ini itu juga harus kering, nggak boleh basah, sirkulasi harus lancar. Terus kan kadang kan ada yang penyakit ya, Ya. gimana cara mengatasinya gitu biar tetap baik. Itu kita lihat dulu penyakitnya apa ya. Kalau biasanya yang umum dijumpai di kandang close seperti ini itu penyakit cekrek. Penyakit cekrek itu bisa macam-macam akibatnya, tapi yang utama penyakit cekrek itu biasanya dari kondisi sekamnya basah. Itu satu. Dua, sirkulasi anginnya enggak lancar. Cara mengatasinya ya pakai obat-obatan itu. Biasanya jenis obatnya sini kita pakai Witchilin. Itu untuk cekrek, tapi lebih baik mencegah daripada mengobati karena mengobati itu sulit. Lebih baik mencegahnya gimana, yaitu sekamnya ini harus kering, sirkulasi harus lancar, suhu dan kelembaban juga harus dijaga. Jadi sudah diantisipasi gitu. Ya harus mengantisipasi dulu. Untuk satu kali panen itu kira-kira omsetnya itu berapa? Kalau omsetnya kurang lebih itu yang keuntungan yang diterima bos saya itu ya, itu sekitar Rp6.000 per ekor. Jadi dikalikan 1 kilo ya sekitar 600 juta, tapi itu kotor, belum terpotong operasional. Harga ayam dipanen per ekornya juga Harga ayam ini kita kan modelnya kemitraan, jadi di awal kita udah ada tanda tangan kontrak harga gitu. Jadi kita kontrak harga di PT itu sekitar 19.500-an. Jadi kalau misalkan harga pasar kok rendah, harga pasar 17.000, di sini dapatnya ya tetap 19.000 karena sudah harga kontrak. Terima kasih Pak atas Ya, waktunya. Mohon ya maaf sama-sama, sekali. ya nggak apa-apa ya. Boleh lihat lagi Pak. Monggo, nggak apa-apa.